Kamera, roll, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada seluruh penonton ILG 21 serta seluruh masyarakat Jerowaru yang kiranya ke depan akan menantikan diskusi santai ini. Baik, perlu diketahui bahwa diskusi santai ini adalah diskusi bersama masing-masing calon kepala desa Jerowaru yang nantinya kiranya akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu pemilih cerdas. Nah, tentunya dalam kesempatan kali ini di sesi ketiga kita sudah dipertemukan oleh salah satu calon, yaitu Bapak Lalu Sukirman. Bagaimana kabar pelungguh Bapak? Alhamdulillah sehat nggih. Berarti gimana kesibukan pelungguh akhir-akhir ini? Ya cukup lumayan lah Nggih. dalam rangka sosialisasi dan menggalang suara pada masyarakat. Berhubung namanya diskusi santai niki Mami kan, jadi kedepannya kita akan santai-santai. Kita akan ngobrol-ngobrolin tentang Jerowaru lah kedepannya, biar masyarakat di luar sana juga tahu mempertimbangkan niki. Siap. Nah, pertanyaan pertama deh yang bakalan tiang tanyain, dan saya rasa pertanyaan niki cukup sederhana. Kiranya masing-masing individu di Jerowaru niki yang tahu badek niki. Pertanyaannya adalah, kenapa yang pelungguh pikirkan ketika mendengar kata Desa Jerowaru? Desa Jerowaru ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu kita mendengar nama Desa Jerowaru, yang melekat di ingatan kita adalah pertama Desa Toa. Desa Toa, Desa Aru-Ara, dan desa yang berkarismatik. Itu kata kunci daripada mengingat Jerowaru. Ya. Nah, berangkat dari jawaban pelungguh tadi, kira-kira apa motivasi pelungguh sehingga mencalonkan diri nih di kontestasi Pilkades tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi pertama, kenapa saya ikut serta di dalam momentum Pilkades ini? Ya mungkin di antara sekian calon, mungkin saya juga termasuk salah satu calon yang sudah berumur. Yeah. Ya mungkin motivasi saya mungkin di sisa usia saya inilah, saya ingin mengabdikan diri, menghidupkan hidup saya ini. Kalau diberikan waktu dan kesempatan, diberikan amanah, saya ingin menghibahkan hidup saya untuk kepentingan Desa Jerowaru. Desa Jerowaru. Insya Allah lah. Insya Allah. Selanjutnya niki, poin pertama mungkin kita akan diskusin panjang niki. Nah, seperti yang kita ketahui niki kan diselenggarakan oleh kaum muda. Ini diselenggarakan oleh kaum muda, dan tentunya kawan-kawan di luar sana apresiasi kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau bisa komen lah sama share gitu. Nah, berhubung ini diselenggarakan oleh anak-anak muda, pertanyaan tiang terkait kepemudaan juga niki Mami. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi pemuda di Jerowaru niki kan sangat luar biasa. Kita punya aktivis banyak, kita punya YouTuber, kemudian kita punya musisi pun banyak niki. Nah, menurut pelungguh sejauh mana pembacaan pelungguh terhadap potensi pemuda niki untuk kemajuan Desa Jerowaru? Silakan. Terima kasih. Jadi kebetulan saya pernah muda ya. Mohon maaf saya pernah muda juga ya. Semua Pak. Ya. Belum tentu, belum tentu. Ya. Jadi mohon maaf kalau berbicara muda, ya mungkin mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang lain ya. Saya sesungguhnya pernah muda. Artinya kehidupan pemuda itu pernah saya masuki. Berbicara tentang hobi misalnya olahraga, saya pelaku olahraga. Berbicara seni misalnya, saya pelaku seni juga. Ya, berbicara tentang tanda kutip yang negatif-negatif juga, pemuda juga sudah saya masuki dunia-dunia muda seperti itu. Bahkan juga pemuda yang sifatnya positif juga. Ya kalau sekarang dibilangin aktivis ada di muda ini, saya justru belum boleh orang berbicara, saya sudah berbicara. Di zaman Orde Baru saya sudah adakan pergerakan juga. Sehingga kalau kita melihat pemuda ini, saya tahu persis karena sudah masuk di dalamnya. Saya tahu persis permasalahan-permasalahan yang ada di pemuda itu. Sehingga kalau saya diberi kesempatan, punya otoritas,
terhadap pemberdayaan pemuda, ya kita akan berdayakan, kita akan sinergi dengan pemuda itu. Karena kita tahu roh pemuda itu. Dulu waktu saya muda, mungkin tidak pernah diharapkan akan jadi orang tua sekarang. Nah begitu juga dengan adik-adik muda yang sekarang ini. 10 tahun, 15 tahun akan jadi orang tua di Jerowaru ini. Sehingga sinergis antara tua dengan pemuda, pemerintah dengan pemuda harus diberdayakan. Melalui kegiatan-kegiatan atau event-event yang sifatnya hobi barangkali, ya kita akan fasilitasi, membantu sepenuhnya. Oh, berarti sinergitas niki yang paling penting ya antara pemuda dan desa tentunya. Sangat penting. Bahkan dalam pemikiran saya, hal-hal yang sifatnya eksekusi di pemerintah desa, saya terutama tidak mungkin akan melepaskan Pemuda. kehadiran pemuda di sana terlibat secara kelembagaan, secara kelembagaan. Nah, yang tertarik niki pernyataan Pelungguh tadi tentang pemberdayaan. Nah, kalau kira-kira ke depan nih ke pemberdayaan seperti apa yang Pelungguh tawarkan mungkin atau seperti apa? Ya, lebih-lebih kita tahu sekarang kan di pemerintah daerah misalnya ada menyiapkan sejenis-jenis PLK misalnya. Ya kita akan dorong, mungkin desa harus bisa kerjasama dengan lembaga semacam itu untuk mengirim pemuda kita untuk mendapatkan skill dan keterampilan di sana sebagai pemberdayaan nanti kembali kepada desa, kepada masyarakat. Hal-hal kecil semacam itu kita akan lakukan. Jadi terutama skill dan SDM itu harus kita pompa pemuda ini. Jangan puas dengan keberadaan hari ini, harus lebih hebat. Harus lebih hebat dari generasi sebelumnya. Nah, ngobrol tentang pemuda, yang jadi ingat nih Karang Taruna, Mami. Tadi kan seperti yang kita ketahui Karang Taruna kita di Jerowaru niki kan mati suri lah. Saya ambil istilah mati suri saja. Karena saya tahu potensi pemuda kita di Karang Taruna niki luar biasa berpotensi dan bagus-bagus, Mami. Artinya ketika kita benar-benar sudah berkumpul, mungkin Karang Taruna akan bangkit lagi dan menjadi macan. Nah, menurut Pelungguh kira-kira apa yang perlu dibenahi ke depannya di Karang Taruna niki? Pertama, organisasinya. Ya. Tentu organisasi ini sejak saya masih kecil sudah ada namanya Karang Taruna Remaja Membangun, tapi tidak tahu sekarang apakah masih namanya seperti itu. Di saat muda saya berkecimpung di komunitas Remaja Membangun Karang Tarunanya. Karena organisasi pertama kita harus benahi. Yang kedua, bagaimana mengorganisir sebuah organisasi kepada yang diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut tentunya kan. Sehingga di dalamnya adalah kebersamaan. Nah kita inginkan nanti, tadi saya katakan kita akan selalu bersinergi dengan pemuda. Dalam hal ini kelembagaan. Sebab tidak mungkin kita akomodir semua pemuda kan, harus lewat lembaga dan komunitasnya tentunya, komunitas pemuda. Kita akan berdayakan. Nah disinilah pemerintah desa harus bersinergi dengan pemuda itu. Sebab secara zahir, secara tampak, kehidupan pembangunan di desa itu tidak bisa terlepas dari bagaimana gebrakan pemuda. Gebrakan pemuda itulah yang harus kita tonjolkan. Ya zaman saya dulu, zaman bahula bahkan itu, ya kita tidak hanya tenar di Jerowaru saja. Olahraga misalnya sampai kabupaten, kesenian drama kita sampai keluar daerah, itu zaman saya. Jerowaru itu. Ya. Ciloka juga saya sendiri, sampai luar daerah juga. Nah, jadi kita ingin kembangkan semacam itu. Jadi kalau, mohon maaf ini, kalau berbicara tentang kegiatan pemuda, saya sudah masuk di dalamnya, saya sudah menjiwainya. Insya Allah jangan ragukan tentang komitmen saya tentang pemuda. Nah, pertanyaan selanjutnya niki, Mami, terkait permasalahan lama kita lah di Jerowaru niki. Dan perjalanan kita ke sini pun kita melihat permasalahan niki, yaitu terkait sampah, terkait kebersihan kita. Nah, pertanyaan tiang adalah sejauh mana Pelungguh membaca pengelolaan sampah yang lebih maksimal ke depannya. Tentunya jika Pelungguh diridhoi menjadi Jerowaru 1 nih. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang masalah sampah dari masyarakat juga kita dengar keluhan-keluhannya. Wabil khusus masyarakat jantung desa ini kan di Mubatrurung terkait dengan sampah ini merupakan perhatian khusus dan kebutuhan khusus barangkali yang harus ditangani. Mungkin ke depannya tidak cukup dengan apa yang dilakukan sekarang. Tidak cukup dengan apa yang dilakukan. Harus ada lebih yang dilakukan. Sehingga pemerintah desa harus mau dan siap berbagi anggaran
untuk mengatasi sampah ini, wabil khusus yang ada di dalam desa ini. Sebab kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan, di pinggir jalan ini sampah sembarangan, sebrakan, dibuang sembarangan sama masyarakat karena tidak ada TPA-nya, pembuangan akhirnya itu. Nah ini walaupun pemerintah sekarang sudah mengupayakan mungkin ada tempat pembuangan sampah di Teberloh, nah tapi dalam mengorganisir dan mengoperasionalkan inilah sebagai fokus pemerintahan ke depan barangkali. Sehingga tidak hanya mengandalkan swadaya dari masyarakat. Mungkin masyarakat kita harapkan berpartisipasi tentang sampah ini, sekedar membuang sampah di depan gerbangnya mungkin, di depan pintunya mungkin, atau di pinggir jalan, gang mungkin. Nah selebihnya yang akan mengangkut ke tempat pembuangan akhir, di sini pemerintah desa harus peran aktif, di sini proaktif. Nah sekali lagi harus bisa memfasilitasi tentang kebutuhan sampah ini. Ya mungkin pembelian kendaraan mungkin untuk pengangkutan, atau tidak mampu sekedar roda 4 mungkin sekedar roda 3 mungkin kaisar masing-masing gubuk. Ini salah satu solusi barangkali untuk bisa menertibkan sampah yang sembarangan kita lihat sekarang ini. Nah selanjutnya Niki Mami yang tertarik bertanya tentang PADES, pendapatan asli desa kita Niki di Desa Jerowaru. Seperti yang kita ketahui Niki kan PADES kita kalau nggak salah baru bersumber 3 Niki, Tanah Pecatu, lapangan futsal Niki, dan BUMDes. Nah pertanyaan tiang kira-kira sejauh mana Pelungguh membaca kesejahteraan masyarakat melalui PADES, baik itu kesejahteraan pendapatan desa juga Niki. Mungkin Pelungguh akan memaksimalkan yang 3 ini atau ada alternatif di luar sana yang Pelungguh persiapkan? Ya, makasih. Jadi sebetulnya masalah PADES ini tidak bisa kita terpaku dari 3 sumber tadi itu. Antara lain Pecatu, apa namanya ini? Lapangan futsal dengan BUMDes. Ada sumber-sumber lain yang bisa digerakkan oleh pemerintah desa kalau memang pemerintah itu komit terhadap sumber pendapatan desanya itu sendiri. Satu contoh misalnya, surat keterangan jual beli. Ya kita dengar sekarang ada sumber pemasukan dari itu, dari masyarakat, surat keterangan jual beli itu. Cuman saja barangkali tidak masuk di dalam kas desa. Ini sebetulnya sebagai lahan sumber pendapatan juga ini. Yang kedua, misalnya, kita tahu juga, kita dengar, setiap orang menikah, dalam menerbitkan NA misalnya, kalau katanya kalau yang laki ngambil perempuan dari luar desa, 50 ya, kalau perempuan 100, mudah tidak keliru, tidak sebaliknya ini. Tapi yang jelas dari sini ada pemasukan dari ke desa ini, ada administrasinya yang dipungut di desa. Tapi apakah ini pemungutan liar atau pungli atau apa? Tapi sebetulnya ini harus kita tertibkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kalau saja misalnya 1 tahun wilayah kita, masyarakat kita menikah 100 orang 1 tahun misalnya, itu tinggal bisa kita kalikan. Anggaplah rata-rata nominalnya 70.000 misalnya, kali 100 orang misalnya, kan sudah sekian nominal angkanya. Ini sebagai bahan penambahan ini. Nah, jadi tidak bisa kita terfokus dari 3 hal yang tadi itu. Banyak lagi, belum lagi dari retribusi misalnya. Katanya juga yang di perusahaan yang di OTR ada juga karena ikut nyebrang lewat Telong-Elong kan. Itu ada juga retribusi, saya dengar itu. Cuman saya belum ada fakta itu apa benar apa tidak. Nah tapi kalau benar itu kan mesti harus masuk sebagai sumber pendapatan desa, sehingga tidak terpaku dari tiga sumber tadi itu. Jadi masih bisa kita tingkatkan PAD kita. Yang sekali lagi adalah ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan orang banyak masyarakat. Ya. Baik. Nah selanjutnya Niki, karena kan kepemerintahan Niki Mami sifatnya sakral dan menentukan ke depan. Artinya ini akan menentukan kepercayaan masyarakat banyak apabila kepemerintahan itu dijalankan dengan baik. Nah pertanyaan tiang adalah terkait akuntabilitas dan transparansi. Nah menurut Pelungguh kira-kira sejauh mana nanti misal Pelungguh diberikan kepercayaan menjadi kepala desa, komitmen Pelungguh tentang akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan, saya ini salah satu calon yang sudah cukup berumur. Barangkali
saya secara politik sudah tidak punya keinginan dan kepentingan lain, baik secara politik maupun sosial. Jadi dalam hidup ini saya ini yang sudah 54 tahun ini, mudah-mudahan di sisa umur saya ini ingin meninggalkan kesan yang baik tentunya, baik kepada masyarakat atau mungkin pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam kepemimpinan ini kita tidak bisa menganggap ini adalah hal sepele tanggung jawab ini. Kita harus total dalam mengemban amanah kalau mendapat keamanah. Jadi kita tidak bisa kita setengah-setengah, tidak bisa kita ya ada sebagai lahan lain lah. Nah, dalam hal ini kita harus fokus dalam pemerintahan ini. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun Tuhan Yang Maha Esa, ya tentunya kita harus membangun suatu komitmen dengan internal pemerintahan desa, ya. Sebab kalau tidak bisa kompak berjalan pemerintahan desa ini, apapun yang kita programkan, saya pikir hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kaitan dengan keterbukaan, saya ibaratkan dalam pikiran saya ini, ibarat pemerintah desa itu harus bisa hidup di dalam akuarium, dalam pikiran saya ini. Sehingga apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan desa yang dilakukan itu bisa diteropong, dilihat langsung oleh masyarakat. Sehingga walaupun saya tidak paham, tidak begitu paham tentang internet barangkali, mungkin saya akan minta sebagai konsultan non formal mungkin dari unsur pemuda mungkin, untuk kita di samping pemerintah desa harus punya WhatsApp tentang keterbukaan itu, mungkin juga saya secara informal juga saya akan minta dibikinkan juga oleh pemuda secara informal barangkali. Sehingga keterbukaan itu betul-betul bisa diawasi oleh masyarakat. Tidak ada yang namanya main lirik-lirikan. Insya Allah saya akan terbuka. Dan saya akan pertanggungjawabkan itu. Sebab selama ini memang, mohon maaf, selama ini terkesan belum terbuka seperti apa yang kita harapkan. Terkesan gitu loh, terkesan. Ya. Baik. Selanjutnya Niki yang ingin tahu Mami terkait sedikit saja gambaran Pelungguh tentang visi misi ini. Kalau boleh juga jargon Pelungguh biar semua masyarakat Jerowaru di luar sana tahu jargon Pelungguh. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan visi misi mungkin penting juga. Penting juga visi misi itu sehingga tahu masyarakat tahu mau dibawa kemana ke Jerowaru ini, ke arah mana Jerowaru ini. Tapi kalau saya, visi misi saya tidak orientasinya fokus kepada fisik, Anda ya, tidak kepada fisik saya. Justru kalau kita lihat tanda kutip penyakit Jerowaru sekarang ini kan sistem yang tidak jalan. Nah mungkin visi misi saya akan lebih fokus pada sistem itu, membenahi sistem itu. Bagaimana pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana administrasi itu bisa jalan dengan baik, bagaimana kebijakan seorang kepala desa itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desanya itu. Nah ini yang selama ini kita lihat bahwa di internal pemerintah desa itu terkesan saling jauh eri. Inilah yang harus kita fokus untuk membenahi ini. Sehingga masing-masing kepala urusan atau staf di desa itu betul-betul berjalan sesuai dengan topoksinya masing-masing. Yang tentu kalau ini sudah berjalan dengan baik, sistem ini, ujung-ujungnya adalah masyarakat yang menikmati pelayanan dengan baik. Jadi kita kalau berbicara tentang ingin pelayanan yang baik kepada masyarakat, tapi sistem ini belum dibenarkan, benahi, saya pikir akan sulit, akan tercapai pelayanan tersebut. Sebab prinsip daripada pimpinan itu atau kepala desa itu adalah memimpin masyarakatnya tentu kepada hal yang baik. Dan yang lebih utama adalah kepala desa itu adalah pelayan, melayani masyarakat, bukan kepala desanya yang dilayani, pemerintah yang melayani masyarakat. Nah pelayanan itu tergantung dari kondusivitas internal pemerintah desa itu sendiri. Kalau semua mekanisme topoksinya masing-masing sudah berjalan sesuai dengan realnya, aku yakin pelayanan itu dengan sendirinya akan lahir. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah selanjutnya Niki Mami yang tertarik nih, dan mungkin saya rasa masyarakat di luar sana tertarik terkait semangat Pelungguh. Nah kira-kira coba boleh Pelungguh sedikit yel-yelkan jargon Pelungguh, sila. Ya. Terima kasih. Jadi kenapa saya maju dalam konteks pilkades ini adalah
semata-mata nawaitu lillahi ta'ala, ingin membuat Jerowaru ini maju dan lebih martabat. Maju dan lebih bermartabat lagi. Maju dan bertabat. Dan mulai ya dinanti-nantikan. Itu ya. Wah, luar biasa sekali tuh tangan. Nah, selanjutnya niki terakhir Mami yang berikan waktu kepada Pelungguh untuk closing statementnya. Nah, di sana berikut juga Pelungguh bisa uraikan kesiapan kalah menang, pernyataan siap kalah siap menang gitu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi statement terakhir, mudah-mudahan di dalam Pelkades ini kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Amin. Semuanya akan landai saja, damai. Jangan sampai gara-gara Pilkades ini justru silaturahim kita akan menjadi renggang, lebih-lebih akan terputus. Sebab ini adalah pesta. Yang namanya pesta kita harus senang dalam menyambutnya. Jangan sampai ada yang menghujat, yang menggibah. Jadi di antara 4 calon ini hakul yakin semuanya orang baik. Semuanya orang baik. Dan terkait dengan siapa yang dinasibkan, siapa yang ditakdirkan, itu adalah urusan Allah. Dan maraunik sabaru dua keruan kepala desa ni saya jaga ni kepala desa ni. Cuma itu sebagai makhluk di teman tebeng, di teman tijen. Terketau esanu laguhan tak sembe wah keruan wah dari antara seempat ini. Jadi harapan saya sekali lagi, mari semua masyarakat Desa Jerowaru, keluarga besar Jerowaru, sahabat kerabat, mari kita sukseskan Pelkades ini dengan penuh ceria. Karena ini adalah pesta. Jangan sampai kita membuat pesta demokrasi ini akan menjadi ajang untuk memutus silaturahim. Kita tidak mau itu. Terkait dengan proses Pilkades ini, sekali lagi bahwa kepala desa ini sudah ada, cuman kita belum tahu. Jadi kalau saya berprinsip bahwa usaha kewajiban manusia adalah berikhtiar dan berdoa. Berusahalah semaksimal mungkin dan berdoalah sehusuk mungkin. Tapi ingat, hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu bukan ranah kita sebagai makhluk, tapi hasil adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kalau saya ditakdirkan untuk memimpin Jerowaru, saya ucapkan alhamdulillah. Dan bila saya tidak ditakdirkan, saya siap untuk membantu siapapun yang ditakdirkan nanti. Siap kalah dan siap menang. Sebab tidak mungkin semuanya akan harus menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Jerowaru maju dan bermartabat. Mulai ya. Mulai ya. Mulai ya. Baik, itulah dia tadi kawan-kawan, mungkin kita cukupkan karena memang substansi pertanyaan kita sudah habis. Pesan saya untuk masyarakat Jerowaru di luar sana, siapapun yang terpilih nanti ke depan, kita berdoa supaya pemimpin kita ini akan membawa Jerowaru ke arah kesejahteraan yang lebih baik tentunya ke depannya. Tentunya terakhir, apresiasilah kami channel YouTube ILG 21 dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.